Sore. Kak. Ya. Mari duduk. Shalom Pak Wawali. Shalom Clarissa, Fadion. Nanti panggil Kak Pena aja. Oh siap Kak. Oke Ya. Kak Pena. Ada sehat-sehat ini Kak Pena. Sehat, Puji selalu. Puji Tuhan. Ya. Oke Kak Pena. Nah Ya. di sini kan Kak Pena berpelayanan di Komisi Pelayanan Remaja Sinode Iya. selama beberapa kegiatan mulai dari selebrasi Paskah, pesta seni remaja dan masih banyak lagi Iya. Kak. Nah apa yang menjadi hal dari yang Kak suka ketika berpelayanan di Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim Kak? Ya, yang kita suka dalam berkegiatan pelayanan bersama remaja Gemim yaitu kreativitas dari remaja Gemim dan hal yang saya perhatikan selalu kegiatan ini para pembina remaja atau remaja yang menjadi panitia ini sangat-sangat terorganisir. Saya pikir, saya mengamati pasti ini dari pembinaan remaja, pelayanan remaja di jemaat masing-masing. Nah itu yang membuat saya tertarik dengan kegiatan di remaja. Oke, jadi itu yang membuat Kak tertarik dengan Iya. kegiatan-kegiatan di remaja. Nah Kak, kira-kira menurut Kak, dari zamannya Kak waktu masih remaja dan sampai saat ini, apa yang membedakan Kak zaman dengan zaman saat ini di remaja? Ya, yang membedakan remaja dan remaja di zaman kita memang sekarang kreativitas remaja itu lebih tergali, ya, karena banyak ruang, banyak media, ya seperti ini internet, seperti media sosial. Kalau lalu kan belum, jadi lebih manual mungkin mereka dengan berkesenian, tapi sekarang dengan kemajuan terutama untuk kreativitas remaja di era digitalisasi ini ya mungkin ada ruang-ruang digital sekarang sudah dimanfaatkan oleh remaja dan itulah saya kira perbedaan yang paling mencolok dari torang dulu dan remaja sekarang. Oh iya Kak, berbicara soal remaja sendiri, apa faktor utama yang paling mendukung dalam pembentukan iman pada remaja sendiri? Apalagi remaja sering dikenal sebagai generasi digital Kak. Iya, saya kira faktor utama itu bagaimana terus remaja itu tetap berkegiatan dalam pelayanan, ya, sehingga pastikan ini kegiatan positif, sehingga remaja ini tetap terarah dan artinya biarpun kita hidup dalam dunia digital yang semakin maju, tapi iman dan percaya remaja ini tetap terjaga. Nah itu pasti akan terpancar dari kehidupan sehari-hari remaja tersebut. Jadi saya pikir kita fokus ke pelayanan di gereja supaya juga remaja ini terjaga imannya. Oke, Kak juga kan ini sebagai orang tua dan tentunya Kak anak sendiri pernah berada di usia remaja. Nah dari Kak sendiri, cara Kak untuk mengoptimalisasikan perkembangan iman pada Kak anak sendiri itu bagaimana Kak? Ya harus diakui memang faktor keluarga juga sangat berpengaruh. Tapi ya sekarang kita memahami bahwa memiliki anak remaja itu kan di dunia digital sekarang kita harus memberikan dasar yang kuat kepada mereka. Nah, itu dasar kuat itu bagaimana keimanan mereka. Artinya mereka akan mengenal iman percaya kepada Yesus Kristus ketika mereka mengenal gereja. Ketika dia mengenal gereja, mereka juga akan tahu bahwa di dalam gereja itu ada pelayanan-pelayanan. Jadi saya pikir ya sebenarnya kalau di keluarga kami kan tidak ada yang istimewa tentang ini karena anak-anak juga mengikuti kami dalam berkegiatan di gereja. Jadi ketika mereka juga menjadi remaja, mereka juga menjadi tahu dan tertarik dengan kegiatan pelayanan yang ada di gereja. Saya pikir itu yang bisa menjadi dasar kita dan tentu hal-hal baik lain ya perlu dicontoh juga karena dan tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin juga teman-teman remaja ada mengalami hal-hal yang
kurang seberuntung orang yang mempunyai keluarga lengkap. Nah itu juga harus orang sentuh dalam pelayanan supaya mereka juga bisa menjadi generasi yang positif bagi gereja. Oke Kak, jadi yang paling penting teladan dalam keluarga dan support Iya. dari keluarga. Betul. Oke, jadi remaja sekarang memang sudah dekat-dekat PSR kan Kak. Iya. Pastinya dorang Iya. persiapan itu semakin lebih padat lagi. Iya. Orang boleh lihat konten-konten di TikTok, remaja post-post Iya. mungkin persiapan latihan atau lainnya. Iya. Nah, yang menjadi salah satu masalah penting dalam pesta seni remaja ini salah satunya soal dana Iya, Kak. iya. Untuk mungkin biaya pendaftaran atau kostum Iya. dan lain-lain. Nah, di sini Kak banyak yang kakak-kakak pembina sangat kreatif, Iya. banyak yang cari Iya. dana krepe ataupun Iya. dorang ngamen dan lain sebagainya Kak. Nah, dari Kak, apa yang menjadi pesan for teman-teman kakak-kakak pembina dan teman-teman yang mengikuti PSR supaya menjadikan PSR ini sebagai suatu pelayanan bukan sebagai beban dalam Iya, iya. pikiran mereka. Pesan saya kepada para pembina remaja dan remaja yang menjadi panitia dalam mempersiapkan PSR ini ya tetap semangat dan tetap kreatif. Di lain sisi juga saya kan juga tahu tentang bagaimana pelayanan di Gereja Masih Injili di Minasa. Kita ada Badan Pekerja Majelis Jemaat. Nah itu tentu BPMJ yang di masing-masing jemaat ini harus mensupport juga kegiatan-kegiatan remaja ini supaya remaja-remaja ini bisa berkegiatan dalam pelayanan. Nah, karena kita pikir juga bagian pelayanan misalnya kalau wanita komibu atau pria kombapa. Nah ini kan sudah berpenghasilan, ya bapak-bapak dan ibu-ibu punya pekerjaan. Nah sedangkan misalnya pemuda atau remaja, apalagi remaja belum tentu punya penghasilan sendiri. Jadi ini memang seperti remaja dan sekolah minggu ini kegiatan ini pelayanan ini perlu disupport. Nah disupport itu dengan dana-dana yang tersedia di dalam jemaat. Saya kira ini saya juga sebagai ketua umum panitia PSR ya mau mendorong, mau menghimbau supaya para pendeta, para penatua, diaken yang ada di BPMJ ini untuk mensupport setiap kegiatan pelayanan remaja di jemaat masing-masing. Oke Kak. Pertanyaan terakhir Kak. Apa yang menjadi Kak harapan untuk peserta dan panitia-panitia lokal dalam mengikuti pesta seni remaja ini Kak? Ya, harapan saya tentunya mereka harus tampil memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Karena ini effortnya untuk latihan, untuk mengikuti ini sangat besar. Juga harapan saya pada para panitia lokal tentu mempersiapkan ini dengan baik, tanpa melupakan bahwa kita juga harus berdoa. Orang harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu harapan saya.